kami dari kelompok 6P3 sekarang sudah melakukan pembersihan botol untuk partitum TP2GA. Mungkin bisa dilihat lagi selanjutnya kita mau ngapain. Kelompok 6P3 sapu-sapu oi. Pada kegiatan pertama kita akan melakukan kultur spirulina dan chlorella skala lab yang akan dimulai dengan pembersihan wadah kultur dengan pemberian sabun dan juga dibilas dengan air. Kalau udah kita akan namain dan akan kita lakukan pemberian media kultur yaitu air tawar sebanyak 800 ml dan akan kita tambahkan klorin sebagai bahan sanitasi ataupun pencegah kontaminasi pada kegiatan kali ini. Kalau udah nanti kita aerasi selama 30 menit untuk menciptakan pengadukan gitu di dalam air yang udah kita kasih klorin dan akan kita tambahkan N-tiosulfat untuk menetralkan klorin yang udah kita berikan pada air dan juga jangan lupa kita aerasi lagi dan kalau misalnya masih bau klorin kita harus tambahkan N-tiosulfat lagi dan juga kita aerasi lagi selama 30 menit. Nah, kalau misalnya udah kita akan melakukan pemberian pupuk walna untuk nutrien dari si mikroalga dan juga kita akan menambahkan vitamin mix sebagai nutrien tambahan untuk pertumbuhan dari mikroalga yang kita kultur. Nah, kalau udah kita akan melakukan aerasi selama 5 menit dan akan kita tambahkan inokulan sebanyak 10% dari volume media dan akan kita amati setiap harinya. Untuk kegiatan selanjutnya itu kita kultur spirulina dan juga chlorella, namun sekarang itu skalanya intermediate gitu, jadi lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya kalau dari perlakuan, metode ataupun lain sebagainya itu sebenarnya sama aja. Cuma yang membedakan di sini yaitu dosisnya. Jadi kan kita volume akhirnya itu berjumlah 10 liter. Jadi ibaratnya dosis-dosis yang kita butuhkan itu tinggal dikali 10 aja. Misalnya klorin kita butuh 0,5 mili. Nah, kalau misalnya dikali 10 berarti kita butuh 5 mili untuk 1 galonnya gitu. Mungkin untuk pengkayaan aja, jadi kayak pupuk walna itu mengandung banyak makronutrien kayak misalnya nitrogen, fosfor, boron, mangan dan lain sebagainya itu untuk pertumbuhan mikroalga. Dan kalau misalnya vitamin di situ berisi kandungan vitamin B1 kayak tiamin ataupun vitamin B7 yaitu biotin. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma salah satu contohnya itu. Nah, dari tadi kita udah ngebahas tentang kulturnya. Nah, sekarang kita akan bahas pengamatannya. Kira-kira pengamatannya kayak gimana sih? Nah, yang pertama kita akan mulai mengambil dulu sampelnya dan akan kita amati lewat mikroskop. Kalau misalnya spirulina kita biasanya mengamati dari bentuknya, warnanya ataupun lain sebagainya gitu. Kalau misalnya chlorella baru kita akan menghitung jumlahnya gitu dengan menggunakan hemasitometer dan akan kita lakukan perhitungan dengan metode kiri atas atau kanan bawah ataupun sebagainya itu bebas tergantung kita mau milih yang mana. Kalau tadi kita udah ngebahas nih tentang kultur mikroalga kayak spirulina dan juga chlorella, dan sekarang kita akan beralih ke makroalga yaitu Ulva lactuca. Nah, di awal kita akan menyiapkan toples plastik berukuran 2 liter yang sudah bersih gitu. Nah, nanti akan kita isi air laut sebanyak 1,5 liter yang bersalinitas 30 ppt. Nanti setelah itu akan kita ukur salinitasnya nih udah 30 ppt atau belum. Kalau misalnya salinitasnya kurang dari 30 ppt, maka akan ditambah garam dengan cara menghitung selisih salinitas awal ke target ataupun ke 30 ppt dan akan dikali volumenya. Nah, kalau misalnya salinitasnya kelebihan, bisa diberikan air tawar dengan menggunakan rumus pengenceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, setelah itu kita akan tambahkan pupuk PES sebagai nutrien untuk Ulva lactuca. Dan kalau misalnya udah dikasih nutrien, kita akan berikan 10 gram ulva yang sudah diukur gitu, panjang serta bobotnya. Dan kalau misalnya udah kita akan tambahkan aerasi yang tidak perlu terlalu kencang, karena kalau misalnya terlalu kencang bisa merusak struktur dari si ulvanya. Kalau misalnya untuk pengamatan, kita akan mengamati panjang dan juga bobotnya dengan cara diukur menggunakan penggaris dan juga ditimbang menggunakan neraca. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan dekapsulasi artemia. Nah, dekapsulasi itu merupakan proses pengikisan cangkang artem yang tujuan utamanya untuk mempercepat penetasan dari artemia kita kultur. Nah, tahap awal kita akan merendam dulu nih di air tawar selama 1 jam dan akan disaring menggunakan seser. Kalau misalnya udah disaring, kita akan rendam kembali di larutan hipoklorit selama 1 menit dan akan diaduk. Nah, larutan hipoklorit sendiri merupakan larutan yang terbuat dari campuran bakelin, NaOH dan juga air laut.
Nah kalau misalnya udah jadi larutan, kita harus pastikan suhunya itu dingin gitu, nggak panas, karena kalau misalnya larutan hipoklorit baru dibuat itu akan menghasilkan suhu yang panas. Nah kalau misalnya larutan udah dingin baru bisa kita gunakan. Oke, setelah kita lakukan perendaman hipoklorit, maka akan kita saring kembali dengan menggunakan seser dan akan kita bilas dengan N-athiosulfat untuk menghilangkan klorin yang ada di ciste artem tersebut. Nah, kalau misalnya udah, kita akan bilas lagi menggunakan air tawar untuk menghilangkan N-athiosulfat yang ada di ciste yang udah tadi kita bilas dengan N-athiosulfat. Nah, setelah itu kita akan masukkan hasil dekapsulasi itu ke dalam plastik gitu, dan akan kita simpan di tempat yang memiliki suhu rendah atau yang dingin gitu. Selanjutnya kita akan melakukan pengkayaan artemia. Nah, pengkayaan artemia sendiri merupakan proses penambahan nutrien ke artemia yang kita kultur. Tujuannya untuk menambah nilai nutrisi dari artemia. Nah, tahap awal kita harus menyiapkan wadahnya terlebih dahulu, yaitu galon lem mineral yang atasnya udah dipotong. Dan juga kita akan mencampurkan larutan dari kuning telur, fish oil, dan juga air. Nah, itu akan diaduk hingga merata dan nanti akan dituangkan ke media kulturnya. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan media kulturnya dengan air laut dengan salinitas tertentu gitu. Kalau misalnya mau naikin salinitas, kita tambahkan garam. Kalau misalnya mau menurunkan salinitas, kita akan menambahkan air tawar. Nah, kalau misalnya udah, tinggal dituang aja nanti artemianya ke dalam wadah kulturnya dan ditambahkan larutan campuran yang udah kita buat tadi. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengkultur rotifera. Namun sebelum kita kultur rotifera, kita harus menyiapkan dulu nih makanan untuk rotiferanya, yaitu Nanochloropsis. Nah, untuk Nanochloropsis kita akan melakukan kultur skala intermediate. Sebenarnya kalau dari metode, cara, langkah-langkah dan sebagainya itu sebenarnya sama aja kayak kita kultur spirulina dan chlorella skala intermediate. Cuma yang di sini dibedakan, kita di sini menggunakan air laut. Jadi kayak di awal kita akan siapkan wadah kultur, yaitu galon lem mineral, terus kita tambahin air laut dan kita atur salinitasnya sesuai dengan keinginan kita ataupun sesuai target kita. Terus habis itu tetap ditambahkan klorin untuk sanitasi, ditambahkan N-athiosulfat, terus ditambahkan pupuk walnut, terus juga vitamin mix, dan terakhir nanti akan dituang inokulannya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kita udah coba kultur Nanochloropsis, sekarang kita akan coba kultur rotiferanya. Jadi untuk tahap awal kita akan menyiapkan wadah kultur, yaitu toples plastik berukuran 2 liter. Nah, setelah itu kita akan tambahkan inokulan rotifer sebanyak 600 ml ke dalam toples tersebut. Karena untuk perbandingan dari rotifer dan juga Nanochloropsis yaitu 6:4. Setelah itu kita akan menyiapkan Nanochloropsisnya, yaitu kita akan mengukur salinitasnya dan menyamakan salinitas Nanochloropsis terhadap salinitas si rotifer. Jadi salinitas Nanochloropsis ini akan ngikutin salinitas si rotifer. Setelah kalau udah, nanti akan langsung dituangkan aja Nanochloropsisnya ke dalam wadah toples plastik tersebut, dan setelah itu akan dipelihara dan diberi aerasi. Kalau misalnya warnanya udah mulai tidak pekat warna hijaunya, maka kita harus menambahkan Nanochloropsis kembali ke dalam wadah kulturnya. Halo guys, jadi hari ini itu udah hari terakhir kita melakukan praktikum TP2BA. Hari ini kita melakukan pembersihan wadah dari wadah chlorella, wadah rotifer dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai bertemu di uprak nanti. Oke, dadah.